warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian sehat selalu dan tentunya selalu semangat untuk belajar. Di sini kita akan mempelajari mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial dengan tema 7, Indahnya Keragaman Negeriku, dan subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada pada posisi silang dunia. Pada posisi seperti ini, Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Nah, itulah sebabnya mengapa Indonesia hingga kini dianggap memiliki posisi strategis dan memberikan pengaruh baik itu dari sosial, ekonomi, maupun budaya. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia ini mengandung potensi alam yang melimpah. SDA yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, kegiatan ekonomi penduduk di Indonesia disesuaikan dengan bentang alamnya, yaitu dataran rendah, tinggi, bukit, pegunungan, dan pantai. Kegiatan ekonomi itu sendiri merupakan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan ekonomi bergerak di beberapa bidang. Mari kita cari sama-sama apa saja bidang-bidang ekonomi. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian basah dan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah, irigasi, dan lebak. Sedangkan pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tenggalan dan perkebunan. Yang kedua ada aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan yang dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Jenis hewan yang dibudidayakan seperti yang pertama peternakan unggas, meliputi ayam, itik, dan burung. Lalu ada peternakan hewan kecil, meliputi kelinci, kambing, dan domba. Lalu yang terakhir yaitu peternakan hewan besar, meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga ada aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Hal inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Aktivitas perikanan dikelompok menjadi 2, yaitu perikanan tangkap. Aktivitas ini dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Namun, kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal. Lalu yang kedua ada perikanan budidaya. Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk. Lalu yang kedua ada perikanan budidaya. Aktivitas perikanan budidaya ini dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, di sungai, atau bahkan di danau. Contohnya budidaya ikan lele, ikan mas, dan ikan nila. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Kemudian yang keempat itu ada aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau di Indonesia pernah dijuluki karpet hijau.
Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai pengekspor kayu. Hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Yang kelima, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Contohnya, barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, dan batu bara. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Aktivitas yang keenam yaitu aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Contohnya, industri di Indonesia, antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, dan sandal. Aktivitas yang ketujuh yaitu aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada juga yang kurang akan potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh geografis di tiap-tiap daerahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, berkembangnya aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan barang industri. Nah, aktivitas yang terakhir atau aktivitas yang kedelapan yaitu aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, antara lain transportasi, komunikasi, perbankan, keuangan, jasa, kesehatan, pendidikan, serta konsultasi hukum. Itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.